Malang itu aslinya masyarakatnya nggak lelet, proaktif, jadi ya dinamis gitu ya, dinamis, proaktif. Itu masyarakat Malang. Nah, semangat itu yang kami rangkum dalam satu kata Get No Waste, dan itu bahasa keseharian orang-orang Malang gitu kan. Sudah waktunya kita menuju Malang sebagai kota wisata UMKM. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di program Mata Lokal Memilih, dan hari ini kita kedatangan Fairuz Huda yang populer disapa Kak Fai. Begitu Kak Fai. Yeah. Kenapa harus Kak Fai? Kenapa enggak Mas atau Sam atau Cak? Ya biar lebih fresh aja. Biar lebih fresh aja, karena sekarang orang-orang lebih sering manggil Kak. Kemana-mana, ada apa Kak, butuh bantuan Kak, ke kafe dipanggil Kak, kemana dipanggil Kak. Oke Kak Fai, di program Mata Lokal Memilih ini kami ingin menggali banyak gagasan dari tokoh-tokoh politik yang ada di Kota Malang, dan ini kan sedang pilkada ya, sebentar lagi kita akan pilkada, dan nama Fairuz Huda atau Kak Fai sudah banyak bermunculan, tidak hanya di media, juga di pinggir-pinggir jalan. Dan uniknya, sejauh yang saya tahu, hanya Kak Fai yang mendeklarasikan bakal calon wakil ketika semuanya adalah bakal calon wali kota. Kenapa seperti itu Kak Fai? Ya, pertama selamat pagi Ya. dan terima kasih sudah menyediakan ruang untuk melakukan diskus di sini ya. Ini penting agar perpolitikan kita tidak hanya diwarnai hal-hal yang pragmatis, teknis, tapi juga bicara soal yang strategis ya untuk masa depan Kota Malang. Nah, terkait dengan apa namanya tadi pertanyaan yang Bakal calon wakil, disampaikan soal bakal calon wakil wali kota, itu kami mencoba untuk realistis saja Mas. Jadi saya mikotnya itu, berangkatnya itu kan rumah besar perjuangan politik saya itu kan di Demokrat ya. Ya. Demokrat di Kota Malang hari ini memiliki 3 kursi. Rasanya ya lebih realistis kalau kami menawarkan diri untuk menjadi bakal calon wakil wali kota. Tapi kemudian ketika kami bergerak begitu, terus kemudian gelombang dukungan itu semakin hari semakin membesar. Nah, animo masyarakat yang sambung dalam konteks gagasan, visi, satu frekuensi ya, dalam konteks gerakan ini, banyak yang berharap saya N1. Oh, yeah. Cuman saya tetap saja mencoba untuk realistis di N2, tapi dinamika politik ke depan nggak ada yang tahu gitu ya. Apakah saya harus tetap realistis dengan kacamata jumlah kursi yang hanya 3 di Demokrat, atau saya nanti ada lompatan untuk ke N1 karena memang animo dukungan ini semakin hari semakin membesar. Ini kita lihat dinamika ke depan. Dan kalau bicara soal Demokrat tadi, apa benar Kak Fai kemudian dapat dukungan dari Emil langsung gitu? Kalau itu bisa saya katakan iya, karena tanpa beliau saya tidak mungkin running ya untuk pilkada Kota Malang. Jadi singkat cerita, saya dipertemukan di rumahnya, artinya saya bertemu beliau, bicara soal banyak hal, dan di ujung bicara tentang pilkada Kota Malang, dan beliau memberikan jalan yang luas untuk saya menjalankan perjuangan politik di pilkada Kota Malang melalui Demokrat. Ya. Yang menjadi banyak pertanyaan juga selain masyarakat, tentu saja rival-rival politik ya. Karena Demokrat itu di Kota Malang ada Sutihaji yang juga wakilnya Emil. Waktu pertemuan dengan Emil itu apa yang dibicarakan tentang posisi Sutihaji yang juga mantan ya? wali Saya kota bertanya ke Mas Emil tentu saja ya, sebagai etika
saya bertanya bagaimana positioning Mas Sutiaji di Demokrat dalam konteks Pilkada 2024. Dan bukan hanya Mas Emil ya, tapi Demokrat secara keseluruhan baik DPC, DPD maupun DPP itu merasa bahwa Mas Sutiaji itu tidak berinisiatif, tidak ada inisiatif, tidak menunjukkan niat untuk ingin menggunakan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya di Pilkada 2024. Sehingga Demokrat membuka ruang khususnya terhadap saya melalui Mas Emil untuk kemudian memanfaatkan momentum Pilkada ini diambil sama anak muda. Apa pertimbangannya waktu itu Mas Emil? Oke, virus saja di Kota Malang. Apa memang punya latar belakang histori dengan Kota Malang atau ada hal pertimbangan ya, lain? Pertama saya memang tinggalnya di Malang ya. Saya orang Malang, terus kemudian yang kedua hubungan dekat. Ya, persahabatan kami yang sudah lama, sehingga Mas Emil tahu kapasitas saya, tahu histori saya, terus kemudian ya tahu jaringan kapital sosial, kapital politik yang ada di Malang yang berhubungan dengan saya, paham, dan mungkin beliau merasa bahwa saya ini sudah cukup lah ya untuk mumpuni. Ya, cukup mumpuni untuk running di Pilkada Kota Malang. Dan bagaimana komunikasi dengan Pak Sutiaji? Mas Sutiaji baik saja, jadi beliau bahkan ya nggak apa-apa, lanjut saja gitu. Jadi ya kita saling support lah. Jadi kita nggak boleh berbeda tapi kemudian harus saling tidak bertegur sapa, itu nggak boleh. Iya. Tentu saja Pak Sutiaji juga punya loyalis ya. Ya. Nah sekarang Kak Fai maju sebagai bakal calon wakil. Ada permintaan untuk mengalihkan loyalisnya ke Kak Fai gitu nggak? Belum ya, masih belum ya. Belum ke sana. Jadi kami khususnya ya ini ingin membuktikan bahwa kami juga punya gerbong. Oke. Kami punya barisan, kami punya teman yang bisa membersamai perjalanan politik kami ke depan. Gitu. Jadi tanpa harus mengklaim gerbong orang lain, kami secara pribadi juga punya gerbong gitu loh, punya barisan. Oke. Kak Fai, di beberapa banner atau spanduk gitu ada jargon get noise. Ya. Inspirasinya dari mana itu? Get noise. Ya, Malang itu kan orangnya proaktif ya. Itu culture kan. Jadi get noise itu kan culture Malang aslinya. Jadi Malang itu enggak lelet kan. Oke. Malang itu aslinya masyarakatnya nggak lelet, proaktif, jadi ya dinamis gitu ya, proaktif, itu masyarakat Malang. Nah, semangat itu yang kami rangkum dalam satu kata get noise, dan itu bahasa keseharian orang-orang Malang gitu kan, masyarakat Malang. Nah, itu gimana caranya agar bisa kami terjemahkan, kita administrasikan gitu. Kita administrasikan di ruang pemerintahan ke depan atau bahkan di ruang politik gitu. Jadi inspirasinya dari mana? Ya dari masyarakat Malang, dari kultur masyarakat Malang. Apa Kak Fai melihat kultur itu sudah nggak hidup lagi di Kota Malang sehingga harus dikasih jargon? Khususnya di pemerintahan. Makanya saya bilang kalau di masyarakatnya kultur ini masih sangat melekat. Jadi masyarakat dinamis, masyarakat yang aktif itu masih luar biasa masyarakat Malang ini. Cuman kemudian apakah kultur ini sudah teradministrasikan di ruang kebijakan? Nah, ini masih saya melihat masih belum lah ya. Seperti apa itu contohnya? Ya, contoh misal kayak kemarin kami berdiskusi dengan teman-teman sopir angkot misalnya, terus sebelumnya kami juga berdiskusi dengan teman-teman pelaku UMKM. Ya, mereka masih banyak hal yang tidak merasakan sejauh mana sentuhan pemerintah itu bisa mendongkrak kepentingan mereka atau menyambut kepentingan mereka. Masih belum bisa menghadirkan solusi terhadap menghadirkan para supir UMKM. Ya belum sepenuhnya. Jadi bahkan kalau menurut kacamata kami komunitas-komunitas di Malang hanya dijadikan komoditas
Komunitas Oke. di Malang hanya dijadikan sebagai komoditas politik Oleh pemerintahan. oleh para pemangku kebijakan yang notabene adalah para politisi. Nah, seharusnya politik itu dihadirkan menjadi jalan, ya, jalan untuk kepentingan rakyatnya, bukan jalan untuk kepentingan para politisinya. Gitu. Baik, baik. Dan sebetulnya kalau konsep atau gagasan Kak Fai sendiri, Malang yang ideal itu gimana? Kota Malang yang ideal itu. Kota Malang yang ideal itu yang peka terhadap keadaan masyarakatnya. Nah, saya melihat di Malang ini yang tumbuh subur itu kan UMKM. Makanya di banner-banner kami untuk banner yang kedua ini yang sudah kami sebar, kami tampilkan di situ satu kalimat bahwa sudah waktunya kita menuju Malang sebagai kota wisata UMKM. Nah, itu detailnya seperti apa, Kak Fai? Kota wisata UMKM. Ya, kita ini kan ini Mas, tidak memiliki kecepatan ya dalam menangkap peluang zaman ya. Itu yang perlu di-get noise. Ya, itu yang perlu di-get noise. Itu yang sudah lalu-lalu kan lambat, sehingga branding wisata buatan itu sudah melekat di Kota Batu. Okay. Branding atau bahkan potensi dan branding wisata alam itu sudah melekat di Kabupaten Malang dengan pantainya dan segala macam. Nah, Malang ini wisata apa? Nggak ada, belum ada branding yang melekat dalam memori publik gitu ya. Nah, kami melihat pertumbuhan yang ada di Malang itu adalah pertumbuhan UMKM. Itu luar biasa, 400% dari 2022 hingga 2023 itu 400% pertumbuhannya. Nah, ini kenapa tidak dijadikan sebagai satu gerakan wisata UMKM yang itu dipelopori oleh atau diinisiasi oleh pemerintah. Toh pelaku atau aktor UMKM itu rakyat, masyarakat. Tidak hanya di jalan-jalan poros tapi hingga ke lorong-lorong kampung. UMKM itu bertumbuh subur gitu loh. Jadi gimana gagasan konkretnya? Nah, nanti pada akhirnya pemerintah Kota Malang itu mengkampanyekan Malang sebagai kota wisata UMKM, sehingga harapannya para wisatawan itu kalau dia wisata ke Kota Batu dengan wisata buatannya atau bahkan wisata ke Kabupaten Malang dengan wisata alamnya, tetap berkeinginan endingnya itu akan nginap dan istirahat, bahkan nongkrong, menikmati suasana dan kuliner atau bahkan produk-produk UMKM yang ada di Kota Malang. Nah, kita sehingga ini sehingga terintegrasi, Malang Raya ini terintegrasi, Batu dengan wisata buatan, kabupaten dengan wisata kabupaten. Nah, UMKM-nya tempat tongkrongannya di sini. Bukankah itu sudah terjadi selama ini, Kak Fai? Maksud saya, makanya stay di Malang, di kota, terus liburan ke Batu atau kalau mau wisata alam ke kabupaten. Makanya saya tadi sampaikan bahwa masyarakatnya di Malang ini tetap dinamis, aktif, ya kan. Tapi pemerintahannya yang lelet. Gitu loh. Itu sudah terjadi, Mas. Ya karena memang dinamis, masyarakatnya itu sangat aktif gitu loh, menjemput peluang itu sangat aktif. Cuman bagaimana potensi yang ada di masyarakat ini diadministrasikan menjadi sebuah kebijakan, menjadi sebuah gerakan, sehingga ini terbranding. Jadi seorang pemimpin itu bahkan menjadi brand ambassador dari UMKM, produk UMKM. Berarti maksud yang saya tangkap hanya mempromosikan gitu supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas. Jadi ketika datang ke Kota Malang bisa menikmati produk-produk itu. Atau ada kebijakan lebih spesifik lain, misalnya membuka spot UMKM atau membuat kampung UMKM. Satu kecamatan dalam gagasan kami itu wajib ada satu sentra UMKM. Satu sentra UMKM. Itu pertama. Terus kemudian dibuatlah perda atau kebijakan agar RT itu punya badan usaha milik RT. Di tingkatan RT. Di tingkatan RT. Karena masyarakat di satu RT saja itu tumbuh subur UMKM. Banyak yang memiliki kegiatan ekonomi atau wirausaha. Nah, ini harus dipayungi dengan badan usaha milik RT. Untuk badan usaha itu dikelola mandiri atau nanti itu akan bagian dari mungkin RT. dinas koperasi atau dinas, atau dia berdiri sendiri.
sebagai Kalau di milik kelurahan warga. kan, di kelurahan itu ada LPMK, Ya. ya kan. Terus kemudian ada, kalau di desa itu kan ada BUMDes, gitu Ya. kan. Nah ini badan usaha milik RT di bawah naungan Pak RT nanti nih, pengurus RT, pengurus RT yang kemudian membentuk, ya kan, bahkan ikut mengawal berdirinya dan berjalannya badan usaha milik RT untuk membawai kegiatan bisnis atau usaha yang dilakukan oleh masyarakatnya, gitu kan. Lalu kemudian badan usaha milik RT ini bisa akses permodalannya dari mana? Nah itu yang nanti secara detail kita akan bikin kebijakan. Apakah mereka juga akan mendapatkan akses permodalan dari APBD, anggaran, ya dari APBD, atau bahkan bukan hanya akses anggaran dari APBD, tapi juga pemerintah Kota Malang menginisiasi agar dia mendapatkan akses pasar ke luar negeri, misal menjadi eksportir. Bukan hanya permodalan ya, tapi juga mendapatkan akses pelatihan, pelatihan tentang digital marketing lah, tentang apa gitu, tentang untuk menjadi eksportir itu harus seperti apa. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi dari tingkat RT sudah dikonsep seperti itu. Iya, jadi pemerintah Kota Malang pemimpinnya tidak hanya hadir di jalan-jalan poros, yang dikemas itu bangunan di jalan-jalan poros, tapi di masyarakat akar rumput itu harus secara langsung merasakan kebijakannya, secara nyata. Banyak juga sih di lingkungan saya itu, sebelah sini jualan apa, sebelah sana jualan apa, gitu. Betul. Bahkan di grup RW sudah punya grup jualan Pasar sendiri, online, WA, ya kan. Luar biasa inisiatifnya masyarakat. Jangan pemerintah acuh aja, dianggapnya itu bukan urusan dia, mungkin ya. Urusan pribadi-pribadi. Oke. Selain UMKM, yang ingin saya gali juga gagasannya adalah Kota Malang ini kota pendidikan selain pariwisata, Ya. juga kota bunga. Ya. Mungkin kota pendidikan dulu. Ya. Kak Fai, kalau saya baca di laporan BPS, ternyata angka putus sekolah di Kota Malang untuk usia 19 sampai 24 tahun itu cukup tinggi, Kak Fai. Total 46,03%. Saya nggak tahu ini bagaimana bacanya. Cuma data yang terlampir ini Umur berapa? 19 sampai 24 tahun. Ini Lulus SMA. Iya. Iya. Nggak ke perguruan tinggi. Enggak, iya. Terus kalau di tingkat TK semuanya selesai. Usia 16 sampai 18 tahun di angka 19%. Kota Malang kota pendidikan, tapi ternyata BPS punya catatan seperti itu. Kak Fai punya gagasan apa? Salah Soal satu mengentaskan pengaruh salah satu pengaruhnya gini, Mas. Jadi jangan sampai SMK, ya, minat masyarakat sekarang banyak ke SMK kan. Kita itu kan harus memberikan pencerahan ke masyarakat. Kenapa menyekolahkan atau pemerintah menyediakan ya konsep pendidikan atau lembaga pendidikan yang bernama SMK itu agar punya skill kan, secara spesifik, sehingga ketika lulus SMK ijazahnya itu tidak untuk semangatnya ya oke lah untuk melanjutkan kuliah ya, tapi meskipun seandainya nggak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pun ya itu jatuhnya tidak menjadi pengangguran gitu, Mas. Putus sekolah sekalipun semisal ya, itu jatuhnya tidak menjadi pengangguran. Kalaupun ke perguruan tinggi berpendidikan, bukan berarti masih bergantung secara ekonomi terhadap orang tua. Ya itu. Kalau lulusan SMK ke depan itu harus punya mental, punya pikiran bahwa setelah lulus SMK saya tidak boleh nganggur. Artinya dengan skill yang didapat selama sekolah di SMK itu bisa menghasilkan sesuatu. Oke, konsepnya ada di SMK ya. Di SMK. Tapi SMK kan kebijakan di pemerintah provinsi. Provinsi. Ya, gimana Anda menjembatani itu? Gini, ini soal cara pandang. Ya, soal cara pandang, mentalitas. Makanya pendidikan ini bagaimana caranya pendidikan tidak hanya yang diburu itu ijazah. Ya, yang diburu itu adalah
ilmu pengetahuan dan pengalaman, skill. Kalau SMK itu skill, itu benar-benar ada pematangan gitu loh. Kalau konsep ini sudah bagus dari pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah harus selalu melakukan kontrol ya terhadap berjalannya pendidikan yang ada di Kota Malang. Sehingga ada pematangan mental dan cara pandang dalam menjalankan pendidikan formal. Itu pertama. Terus yang kedua, Mas, kota pendidikan. Iya. Harapannya itu tidak hanya diterjemahkan karena di sini banyak kampus, banyak sekolah yang berkualitas. Tapi terjemahannya adalah karena di Kota Malang itu benar-benar terasa kultur pendidikannya. Tidak hanya di gedung-gedung pemerintah, di gedung-gedung lembaga pendidikan. Kultur pendidikan, tapi juga di masyarakat. Kultur pendidikan itu. Ya, kultur pendidikan itu semangat belajar masyarakatnya, bukan hanya anak-anak masyarakat ya. Anak-anaknya bukan hanya di usia sebagai anak ya. Usia sekolah gitu usia sekolah, tapi masyarakatnya di segala usia itu memiliki semangat belajar yang tinggi. Dan itu harus ada kehadiran pemerintah memang untuk merekayasa. Ada rekayasa sosial kan istilahnya. Gimana caranya rekayasa sosial ini memberi manfaat terhadap kehidupan masyarakat. Nah, kalau kita punya visi, kalau punya misi untuk kemudian menciptakan kultur pendidikan di masyarakat, maka harus ada rekayasa sosial. Gimana? Apa yang akan dilakukan, Kak Fai? Ya, seperti kemarin kami melakukan Kak Fai mendengar ya program kami itu di pesantren Al-Hikam. Iya. Nah, kita ini kan seharusnya bisa melibatkan santri untuk hadir di masyarakat, memberikan semisal pendidikan keagamaan di masyarakat. Betapa banyaknya masyarakat kita semisal yang masih belum bisa baca Al-Quran, yang belum bisa baca tulis, yang masih belum tahu hukum-hukum dasar tentang kehidupan sehari-hari dalam perspektif agama. Ya, itu kan semangat belajar. Jadi pendidikan itu kan bukan hanya pendidikan sains ya. Jadi semacam dialog itu dari santri ke publik. Iya, santri ke itu publik. Itu bisa dikemas dalam satu kebijakan gitu. Kalau bisa dong, diinisiasi sama pemerintah. Makanya kolaborasi pemerintah Kota Malang dengan santri atau bahkan dengan mahasiswa BEM misal. Atau himpunan mahasiswa jurusan kalau nanti mau belajar tentang bahasa Inggris, mau belajar tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Itu kan bisa bekerja sama, berkolaborasi sehingga mahasiswa ada di Malang itu juga berkontribusi secara pengetahuan di ruang pendidikan terhadap masyarakat. Dan itu nggak terjadi yang Kak Fai lihat saat ini. Ya, saya sebagai warga kan sekarang itu masih belum merasakan itu. Jadi berarti pendidikan itu hanya simbol-simbol kampus, simbol-simbol sekolah, simbol kampus. Kultur di masyarakat yang terdidik itu belum terlihat. Belum. Kecuali di perumahan yang itu khusus ditinggali sama dosen-dosen. Oke, baik. Ya. Kak Fai, itu nanti akan sejalan dengan upaya pemerintah menurunkan angka pengangguran terbuka. Sebetulnya ada ketidaksinambungan kalau menurut saya. Angka putus sekolah yang tinggi, tapi angka penganggurannya semakin rendah. Sekarang di angka 6% angka pengangguran terbukanya. Padahal banyak orang juga datang ke Kota Malang gitu kan. Kak Fai punya konsep atau gagasan untuk lebih menurunkan angka pengangguran ini? Ya itu tadi, jadi semangatnya itu untuk skill itu untuk membuka lapangan kerja, bukan untuk bekerja. Oke. Jadi dengan adanya skill, gimana caranya agar si peserta didik ini yang putus sekolah ini dia bisa membuka lapangan kerja. Itu. Sekarang tapi kan sulit itu Kak Fai. Apa? Sulit itu kayaknya. Ya karena memang nggak diinisiasi sama pemerintah, makanya sulit. Kalau kota wisata UMKM itu benar-benar melekat di Malang, maka gerakan UMKM ini akan terjadi di lintas usia bahkan. Jangan melekatkan UMKM itu di orang-orang dewasa dan tua saja ya. Di lintas usia itu nanti akan menjadi gerakan. Jadi ini akan semakin tumbuh subur.
Kalau Kak Fai menilai seperti teman-teman yang bergerak di digital gitu, ekonomi kreatif itu Iya. masuk UMKM nggak Kak Fai? Iya dong. Iya. Iya dong. Jadi nanti kan pendekatannya pendekatan digital, ekonomi kreatif itu kan juga di UMKM itu bergeraknya. Anak-anak muda yang bikin Anak-anak startup muda, itu juga iya. sebetulnya masuk kategori UMKM. Ya tergantung mereka pakai legalitasnya apa dan omsetnya berapa. Jadi UMKM kan punya ukuran-ukuran tersendiri kan. Tapi kebanyakan memang mereka masih masuk kategori UMKM gitu loh. Oke. Kak Fai tadi sepanjang obrolan saya mengamati atau menilai pemerintah tidak cepat, Tidak cepat. masih lemot, Masih lelet di zaman sekarang ya. masih lelet. Zaman- Kenapa terjadi seperti ini Kak Fai? Apa memang tidak ada kepedulian atau memang tidak punya kapasitas untuk menjalankan roda pemerintahan? Jadi kurang ini mungkin kurang bergaul ya, nggak peka zaman ya. Nggak peka zaman. Ini Jadi zaman sudah sebegitu cepatnya, semangat kolaborasinya itu sangat tinggi, ya kan? Tapi cara-cara atau mentalitasnya itu masih konvensional, pakai cara-cara lama. Pendekatannya hanya pencitraan. Pencitraan yang direkayasa dengan cara yang norak gitu ya. ini Jadi Kak Fai mengarah ke siapa ini? jadi nggak mengarah ke siapa-siapa, tapi ya ini sebagai otokritik ya, saya juga terus ya kita semua lah melihat pemerintahan yang hari ini juga begitu gitu loh, hari ini kemarin. Itu Ini Malang loh Mas, ini Malang loh, kota yang kreatif, kota yang kreativitasnya tumbuh subur, senimannya luar biasa, ya kan? tapi pemerintah sudah berupaya loh Kak Fai. Misalnya dalam konteks administrasi ya. Ya, Sudah berupaya untuk memangkas jalur administrasi itu lebih pendek. Terus kemudian belakangan diselenggarakan SPBE berbasis elektronik. Administrasi bisa dilakukan melalui platform-platform digital. Itu tidak bisa disebut cepat. itu apa Mas, ya semua orang bisa melakukan itu di zaman sekarang itu, ya gimana ya, nggak usah pemerintahan deh. Itu di warung-warung kecil tuh sudah banyak yang melakukan cara digital kayak gitu, pakai QRIS sekarang bayarnya sudah banyak Mas. Jadi harus ada lompatan yang menjadi teladan bagi masyarakatnya, bukan pemerintah itu meneladani masyarakatnya. Ini kan sekarang lebih aktif masyarakatnya Mas, pemerintah. Padahal yang bayar mereka juga masyarakat. Iya, masyarakat, duitnya masyarakat itu yang dikelola, yang dibuat bergaya, yang buat pencitraan. Sulit ya? Dibuat pasang banner, billboard dan segala macam. Iya. Atau begini Kak Fai. Ada kultur-kultur yang harus dibersihkan. Saya masih sering menemui ada potensi-potensi korupsi di lembaga pemerintahan itu. Nah, ini juga pertanyaan untuk Kak Fai. Apa gagasan di sektor itu, di isu itu untuk pemberantasan korupsi? Pertama soal keterbukaan. Jadi banyak aktivis masyarakat madani ya yang mengeluhkan itu. Oke. Mengeluhkan begitu sulitnya mendapatkan data tentang pengelolaan anggaran di pemerintah Kota Malang. Pemerintah ini konteksnya eksekutif saja atau legislatif juga atau gimana? Saya nggak tahu yang dimaksud itu gimana ya. Cuman memang para aktivis itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan atau mengakses data lebih khusus itu soal pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran. Ya kan. Dari awal mungkin perencanaan, kalau perencanaan dan penetapan itu ada di DPR ya, tapi pelaksanaannya ada di eksekutif. Ini sama-sama sulit. Jadi keterbukaan atau transparansi itu prinsip penting dalam pelaksanaan pemerintah. Nah, kalau publik itu bisa mengakses berapa sih PAD, penghasilan asli daerah. asli daerah sekarang ya kan. Terus kemudian rencana program apa sih yang mau dilakukan, membutuhkan anggaran berapa sih, terus dalam pelaksanaannya
seperti apa. Habis Itu semuanya berapa? publik itu yang kontrol akhirnya. Jadi kontrol publik ini yang kemudian setidaknya akan menjadi satu apa ya, suasana yang bisa mengurangi potensi Bagaimana korupsi. Kak Fai membuka transparansi itu? Ya di web sekarang kan zaman digital semuanya itu bisa Mas. Jadi pemerintah kota itu juga punya data semua masyarakatnya. Masyarakatnya hampir semua meskipun nggak 100% itu punya Android. Tapi sekarang kan Semuanya. sudah terjadi kayak gitu Kak Fai. Gimana? Data-data itu bisa diakses di web meskipun tidak semuanya ya. Nggak detail dong. Mhm. Nggak detail secara umum. Ini kamuflase saja itu. Jadi nggak detail. Kamuflase. Kamuflase. Ya wis oke lah, bukan kamuflase tapi ya hanya ya kurang detail. Jadi tidak menjadikan para aktivis itu tahu detail gitu lah, atau masyarakat tahu detail terkait dengan saluran anggaran itu dilarikan kemana saja, siapa pelaksananya, hasilnya seperti apa. Tapi sometimes orang-orang nggak terlalu peduli soal itu. Maksudnya di luar aktivis. Ya masyarakat madani, Iya. makanya tadi saya Mungkin publik meskipun punya kepedulian terhadap anggaran pemerintah, tapi kayak misalnya ya orang-orang kelas ekonomi ke bawah, untuk apa saya melakukan itu? Untuk apa saya mengetahui itu? Yang mereka inginkan hanya dampak program, dampak dari kebijakan seperti itu. Nah, kalau hanya ditempel di web, kira-kira bisa. bukan hanya web Mas. Jadi gini ya, saya kemarin kapan hari itu juga minggu lalu itu ketemu sama teman-teman influencer. Oke. Ya, yang bermain Oke. yang bermain TikTok, Instagram. Ya. Saya tanya ke mereka, apakah selama ini pernah diajak kolaborasi dengan pemerintah secara serius? Tidak hanya satu kali event bayar selesai, satu kali eventnya pencitraan lagi ya kan selesai. Ternyata tidak hanya banner ya. Iya. Jadi ternyata tidak ada. Oke. Tidak ada. Sama sekali tidak ada dari Pemkot. Nah, ini kan gila. Maksud saya ini kehidupan yang sudah seperti ini dan sangat penting ya media massa seperti Tribun, media online, terus kemudian ada teman-teman influencer ya kan. Ini kan harus dirangkul semua Mas sekarang. Ayo bantu agar pemerintah Kota Malang ini bisa diawasi oleh masyarakat ya melalui sampean-sampean ini. Baik dalam konteks pelayanan, kontrol publik. Ya kan? Penting. Sangat penting kalau anggaran dikontrol dengan kacamata media online, terus kemudian influencer digital di medsos itu segala macam. Itu kan medeni Mas. Medeni ini netizen langsung nyerang ini. Jadi kepedulian itu akan sendirinya. Kan tidak jadi medeni Kak Fai kalau memang kerjanya benar terus apa. Lah iya, akhirnya kan wedi untuk korupsi gitu loh. Wedi untuk berbuat salah. Berarti sekarang yang Kak Fai bilang tadi kamuflase itu jangan-jangan sedang ada korupsi di sana Kak Fai. Saya bukan KPK ya, jadi saya nggak mau mengatakan mereka sedang ada korupsi atau tidak. Yang jelas kita harus terbuka. Publik semuanya berhak untuk mengetahui uang publik ini dikelola oleh sebagian orang yang disebut sama wali kota, wakil wali kota, DPR, dikelola seperti apa. Ini kan uang mereka ini, uang mereka, masyarakat. Betul, harus kembali ke mereka. Iya, harus kembali ke mereka. Mereka berhak tahu. Iya. Karena duit-duit mereka, kita hanya panitia lah kira-kira gitu kan. Iya kan Mas? Kita ini hanya panitia, ada ketua panitia yang namanya wali kota, iya kan? Ada bendahara. Ya gitu tok kan. Macake wis koyo bola. Ya wis gitulah. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir Kak Fai. Kalau tadi pertanyaannya kepada instansi. Kalau Kak Fai sendiri sebagai pribadi misalnya nanti terpilih entah N1 atau N2, bagaimana Anda menghindari potensi korupsi? Saya sendiri. Iya. Saya akan tetap cangkruk dengan masyarakat. Untuk apa itu? Untuk merasakan gitu ya. Untuk merasakan hati ini biar selalu terasah gitu loh, bahwa ya saya ini mewakili suara mereka, saya ini petugas mereka.
petugas rakyat ya. Jadi bukan hanya pelayan rakyat, karyawannya rakyat, buruhnya rakyat, buruh awak ini. Saya ini kerja ke rakyat gitu loh, Mas. Jadi perasaan itu biar selalu timbul di hati saya itu. Saya akan cangkruk membersamai mereka, itu pertama. Terus yang kedua, mengambil inspirasi dari masyarakat. Yang ketiga, mengambil informasi dari masyarakat. Mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Itu akan saya selalu lakukan. Gak macak gawat gitu loh. Karena kene menyadari kene iki buruh rakyat, buruh awak iki. Kuli. Paham nggih? Kuli kene iki. Kuline rakyat. Karena sing bayar kene iki rakyat. Gitu, Mas. Nah, kesadaran itu yang akan saya tancapkan dalam diri saya, mentalitas saya, sehingga ya wis lah kene iki ojo aneh-aneh, urip ya sak ono. Sing penting kene dadi kuli sing profesional gitu kan. Kerja sing apik ngono kan. Ya. Melayani dan memenuhi keinginan juragane. Sapa juragane? Ya rakyat iku. Oke, jadi secara personal Kak Fai untuk menghindari potensi korupsi itu mengasah kepekaan itu. Kepekaan. Oke. Ya. Baik. Baik, terima kasih Kak Fai ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa podcast lagi di sini. Siap. Dengan amin. Situasi atau posisi dengan pasangannya. Iya. Dan pemirsa, demikian obrolan saya dengan Kak Fai dalam program Mata Lokal Memilih. Terima kasih telah bergabung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.